Bank Dara Nusantara atau BDN merupakan bank umum swasta nasional berbasis layanan digital penuh atau bank virtual. Kegiatan usaha utamanya adalah menghimpun dana pihak ketiga secara digital, serta menyalurkan kredit produktif UMKM dan kredit konsumtif mikro tanpa memiliki kantor cabang fisik. Data yang digunakan diselaraskan dengan standar regulasi OJK dan Bank Indonesia. Target audiensnya yaitu pelaku UMKM digital savvy usia 18-45 tahun yang butuh kredit produktif cepat serta nasabah retail perkotaan yang mengutamakan kepraktisan transaksi harian. Untuk kompetitornya sendiri yaitu bank digital sejenis serta vintage lending atau e-wallet yang lebih dulu hadir di pasar Indonesia. Bersaing merebut nasabah UMKM dan retail digital. Diferensiasi BDN yaitu menyatukan kredit produktif UMKM dan simpanan digital dalam satu super app, didukung kredit scoring 5C otomatis, bukan sekedar tabungan digital biasa. Selanjutnya yaitu customer journey nasabah atau tahapan. Yang pertama yaitu akuisisi, daftar rekening via IKYC di apps, kemudian yang kedua aktivasi, verifikasi dan pengecekan slik OJK. Yang ketiga transaksi menggunakan kris dan juga mobile banking harian. Yang keempat pembiayaan yaitu ajukan kredit UMKM via credit scoring. Kemudian yang terakhir yaitu retensi, point reward dan juga integrasi e-commerce. Kebijakan manajemen dan kualitas kredit. BDN menerapkan prinsip 5C secara transparan melalui sistem kredit scoring otomatis. Yang pertama yaitu karakter, verifikasi identitas IKYC dan pengecekan rekam jejak keuangan melalui slik OJK. Kemudian yang kedua yaitu capacity atau kemampuan, evaluasi arus kas atau cash flow digital debitur untuk membayar angsuran. Kemudian yang ketiga yaitu kapital atau modal, analisis rasio kecukupan modal dan rasio utang debitur. Selanjutnya yaitu kolateral, penjaminan yang dialihkan ke bentuk asuransi di kredit. Kemudian yang terakhir yaitu condition atau keuangan ekonomi, analisis prospek dan stabilitas sektor usaha debitur di masa depan. Dalam mengelola kredit bermasalah, BDN melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling bagi debitur kurang lancar, serta restrukturisasi dan klaim asuransi untuk kredit macet. Kebijakan kredit yang prudent ini berhasil menekan rasio NPL sehingga beban cadangan kerugian atau CKPN tidak mengerus modal bank. Analisis laporan keuangan. Berdasarkan data simulasi posisi keuangan dan laba rugi Bank Dara Nusantara sebagai berikut. Total aset yaitu nilainya 10 triliun menunjukkan skala usaha bank yang solid. Dana pihak ketiga atau DPK yaitu 7,5 triliun. Sumber likuiditas utama dari tabungan digital nasabah. Kredit yang diberikan yaitu nilainya 6 triliun. Fungsi intermediasi berjalan aktif, 60% aset berupa kredit. Pendapatan operasional yaitu nilainya 950 miliar. Hasil dari bunga kredit dan fee-based income. Laba bersih yaitu nilainya 250 miliar. Profitabilitas positif dan sehat. Dari laporan ini, kekuatan utama BDN terletak pada permodalan yang tebal dan struktur DPK yang kuat. Namun, kelemahannya ada pada besarnya beban investasi awal untuk infrastruktur teknologi informasi. Saya Naura Syifa, di sini saya akan mempresentasikan pada slide 6 sampai dengan slide 9. Yang pertama itu dari analisis rasio keuangan utama, yaitu pertama CER atau Capital Adequacy Ratio atau kecukupan modal dengan CAR modal dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100% yaitu 1,8 triliun dibagi 7,2 triliun dikali 100% sama dengan 25%. Interpretasi ini yaitu sangat sehat, jauh di atas batas minimum OJK sebesar 8%.
Selanjutnya itu NPL atau non-performing loan neto, yaitu kualitas kredit. NPL sama dengan kredit macet neto dibagi dengan total kredit dikali 100, yaitu 108 miliar, dibagi dengan 6 triliun dikali 100%, yaitu hasilnya 1,8%. Dan interpretasi ini sehat di bawah batas maksimal OJK sebesar 5%. Selanjutnya itu dari BOPO, yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu efisiensi. Yang pertama itu dari beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%, yaitu 620 miliar dibagi 950 miliar dikali 100, yaitu hasilnya 65,26%. Interpretasi ini sangat efisien di bawah 80% akibat minimnya biaya operasional cabang fisik. Penilaian keseluruhan risk-based bank rating, ketiga rasio saling menguatkan dan menunjukkan pola yang konsisten, bukan saling bertentangan. Pertama itu permodalan sangat tebal, yaitu dengan CR 25% memberi ruang besar untuk menyerap resiko kredit maupun resiko operasional. Yang kedua, kualitas kredit terjaga baik NPL yaitu 1,8%, sehingga beban CKPN tidak menggerus modal maupun laba bank. Efisiensi operasional sangat baik, yaitu dengan BOPO 65,26% karena struktur biaya digital tanpa cabang fisik. Berdasarkan pendekatan risk-based rating atau RBBR, OJK kombinasi CPN ini mengindikasikan Bank DN berada pada peringkat komposit 1, yaitu sangat sehat, dengan kekuatan utama pada permodalan dan efisiensi biaya didukung kualitas kredit yang terkendali melalui kebijakan 5C dan penanganan kredit bermasalah yang prudent. Selanjutnya itu dari digital banking, resiko dan strateginya, yaitu layanan yang paling banyak digunakan di BDN adalah mobile banking, super app, dan QRIS payment. Layanan ini menyumbang fee-based income dari biaya transaksi harian, sekaligus menghemat biaya operasional bank. Resiko utamanya yang pertama itu serangan kejahatan cyber, yaitu phishing dan kebocoran data, serta resiko gangguan sistem teknis atau downtime. Yang kedua itu strategi rekomendasi penguatan keamanan cyber, menerapkan biometric authentication dan AI fraud detection untuk perlindungan data transaksi. Yang kedua itu ekspansi ekosistem digital, yaitu dengan integrasi API dengan e-commerce dan gamification point ataupun poin hadiah guna meningkatkan retensi transaksi harian nasabah. Dan dari sini referensinya itu ada dari POJK nomor 4, POJK 03, penilaian tingkat kesehatan bank umum, POJK nomor 11 dan 34, ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum KPPM atau CER bank umum, SOJK nomor 14, yaitu pedoman perhitungan keuangan bank, termasuk NPL, BOPO, LDR, ROA, dan ROE. POJK nomor 12, yaitu penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, Statistik Perbankan Indonesia SPI OJK, referensi tren adopsi mobile banking dan QRIS pada industri perbankan nasional, dan data internal simulasi yaitu untuk posisi keuangan, laba rugi, dan data kredit BDN disusun sendiri secara realistis untuk keperluan tugas UAS. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.